Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah kembali terhubung dengan Chief of Equity Research Emrate.id, ada Mas Andre. Mas Andre, tadi indeks kita dibuka menguat, tapi kemudian langsung berubah arah. Apa yang terjadi sebenarnya di pagi hari ini? Kalau saya perhatikan ada beberapa mungkin di take profit ya, katanya sell on news dari Bukalapak ya, kemarin malam baru announce laporan keuangannya untuk second quarter. Saya lihat sih memang laporan keuangannya bagus, tapi kelihatannya market selling on news ya. Jadi kita lihat marketnya agak sedikit turun, dan BRI juga kelihatannya masih dipengaruhi oleh sentimen right issue ya, walaupun sebenarnya harga BRI itu udah cukup murah ya dibandingkan dengan right issue-nya. Jadi beberapa faktor tersebut sih saya lihat juga mendorong penurunan market. Plus kita lihat regional hari ini juga tidak terlalu kuat ya. Jadi memang masih ada beberapa wait and see sih untuk market Indonesia juga. Baik, Mas Andre, kalau dari sektor perbankan agak sedikit turun sangat mempengaruhi, itu sudah pasti karena adalah sektor yang paling mendorong indeks kita. Tapi apa sih yang menarik dari sektor teknologi seperti Buka ini bisa sangat mempengaruhi indeks? Kalau saya lihat kapitalisasi pasarnya kan cukup besar ya Buka ya. Ketika IPO mereka juga kasih IPO ke publiknya cukup besar 20%. Ketika pas IPO market cap-nya juga langsung 80 triliun gitu. Jadi yang menyebabkan volatilitas di market juga semakin tinggi karena banyaknya partisipasi retail investor yang membeli saham Buka. Dan kalau kita lihat kemarin juga momentumnya banyak karena impact tapering, jadi ini menyebabkan volatilitas pasar yang cukup signifikan ya dalam 3 minggu terakhir. Baik, isu global lainnya yang sangat mempengaruhi indeks kita untuk hari ini apa saja Mas Andre? Mungkin ada indeks itu ya, kalau nggak salah PMI, kalau kita lihat PMI-nya juga masih agak sedikit jelek, tapi wajar karena kan kita tahu PMI Indonesia kemarin di bulan Juli banyak kena impact PPKM ya. Jadi menurut saya sebenarnya itu merupakan hal yang sangat wajar gitu apabila market kita juga masih wait and see. Plus sentimen regional seperti tapering gitu, juga angka makroekonomi Cina juga banyak yang belum menunjukkan sinyal positif. Jadi saya rasa market kita akan cenderung volatile, cenderung sideways ya, walaupun saya juga masih lihat banyak prospek positif untuk di kuartal 3 ini. Nah, ini kan saat ini posisinya masih terkoreksi sangat wajar 0,15%. Artinya masih ada potensi besar untuk kembali menghijau indeks kita, Mas Andre. Betul. Masih cukup pagi ya, dan kalau kita lihat kan penurunannya wajar ya, bukan yang sampai signifikan naik turunnya volatile seperti 2 minggu lalu ya. Baik. Nah, untuk data inflasi bulan Agustus juga akan diumumkan pada pekan ini. Prediksi Anda seperti apa, Mas Andre? Data inflasi pasti masih tertekan ya. Saya rasa karena kita tahu Juli itu kan ya PPKM, teman-teman juga di rumah, spendingnya juga berkurang. Jadi saya rasa inflasi masih cukup rendah, dan saya expect untuk inflasi mungkin baru bisa kelihatan baru di kuartal 3, kuartal 4 ya, atau mungkin awal kuartal 1 2022 ya. Jadi teman-teman masih bersabar sih untuk inflasi, karena kan inflasi juga indikator bahwa pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh, dan saya rasa masih cukup tertekan karena impact dari PPKM, dan sampai sekarang aja kan PPKM masih level 3 ya, jadi pasti inflasinya juga masih rendah. Baik, nah ini juga BRI telah mengeluarkan prospektus rights issue. Bagaimana investor menyambut rights issue ini? Investor menyambut rights issue mestinya ini cukup positif ya, bukan positif, maksud saya lebih netral ya. Dan kalau kita lihat pengumuman rights issue itu kan udah dari 3 bulan yang lalu ya. Jadi kita lihat saham BRI juga udah tertekan dari 3 bulan yang lalu. Kemarin juga sudah menyentuh angka 3.700. Theoretical price-nya kan memang untuk rights issue ini di 3.400 ya. Jadi saya kemarin hitung ada beberapa riset menyatakan bahwa theoretical price itu di harga sekitar 3.800 menggunakan harga kemarin. Jadi saya rasa untuk downside-nya agak sedikit limited. Jadi teman-teman yang ingin berinvestasi BRI jangka menengah atau jangka panjang mestinya cukup aman ya. Apalagi kalau teman-teman mau ambil rights-nya, mestinya masih cukup fair harganya.
Oke, akan disambut positif oleh investor. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya terkait dengan rights issue ini. Tapi pada pekan ini kabarnya Bursa Efek juga akan menerima banyak emiten. Apakah juga akan menjadi sinyal positif bagi indeks kita, Mas Andre? Saya rasa partisipasi market di IPO juga semakin banyak ya, karena kan informasi juga semakin mudah. Saya rasa tentu saja ini akan menambah kapitalisasi pasar juga. Tapi harapan kita tetaplah pertumbuhan harga saham ini harus dari saham-saham yang mungkin agak tertinggal kemarin, seperti perbankan konvensional, kemudian juga dari sektor retail ya. Jadi IPO hanya tambahan, tapi kita mesti lihat saham-saham seperti BCA, BRI, BNI, Mandiri ini harus bangkit ya. Jadi ini akan menambah sentimen positif untuk market hingga akhir tahun. Oke, untuk beberapa emiten yang harganya sedang turun saat ini, Mas Andre, apa yang paling Anda rekomendasikan untuk hari ini? Untuk hari ini mungkin kita bisa perhatikan BBYB ya, Bank Neo Commerce. Kita lihat sudah dari minggu lalu agak sedikit sentimen negatif. Kemarin juga sempat menyentuh ARB, jadi teman-teman yang mungkin trading atau investasi jangka pendek mungkin bisa melihat BBYB. Kita lihat juga saham-saham seperti ASA masih cukup prospektif karena kita lihat juga secara fundamental masih cukup baik ya. Baik, mungkin sektor yang paling menarik untuk jangka pendek ini setidaknya sampai akhir pekan apa saja, Mas Andre? Saya lihat masih dari saham teknologi ya, karena saham teknologi ini masih didorong oleh bank-bank digital, kemudian juga sektor-sektor yang berhubungan dengan e-commerce ya, seperti Bukalapak atau logistik. Jadi saya rasa sektor-sektor teknologi merupakan menjadi saham pilihan bagi teman-teman kalau ingin berinvestasi jangka pendek ya. Baik, itu dia rekomendasi untuk hari ini dan jangka pendek setidaknya untuk diperhatikan oleh para trader. Mas Andre, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Iya, pemirsa kami